saya Edi Sapitra, NIM 1031811027. Sekarang saya berkuliah di jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan program perencanaan reklamasi tambang batu gamping oleh PT Semen Indonesia yang berada di Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama saya akan jelaskan mengenai identitas perusahaan. PT Semen Indonesia sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, khususnya pertambangan batu gamping. Berikut profil dari PT Semen Indonesia. Nama PT Semen Indonesia, alamat Jalan Soekarno nomor 22, Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden. Direktur Utama Edi Sapitra SH, lokasi pertambangan Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Bahan tambang gamping. Dalam rangka berperan aktif dalam sektor pertambangan, PT Semen Indonesia melaksanakan kegiatan usaha gamping berdasarkan persetujuan izin usaha pertambangan atau IUP tahap operasi produksi sesuai dengan keputusan Bupati Kabupaten Baturaden nomor 3315.4.26.12 tahun 2020. Luas wilayah yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia sendiri seluas 300 hektar. PT Semen Indonesia sendiri telah mendapatkan persetujuan dokumen lingkungan hidup berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 185 garing Men HLK garing Setjen garing PLB titik 3 garing 9 garing 2020 tanggal 28 Februari 2020 kepada PT Semen Indonesia telah diberikan izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pemanfaatan limbah berbahaya dan beracun yang berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan. Adapun untuk lokasi dan kesampaian wilayah, PT Semen Indonesia berada pada Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, berjarak 11 km arah selatan Kota Baturaden. Kemudian untuk tata guna lahan sebelumnya, PT Semen Indonesia ini sendiri berupa semak belukar dan sebagai berbagai macam jenis batuan. Ketika sesudah dilakukan pertambangan, dilakukanlah reklamasi dengan ditanam perkebunan sengon. Adapun untuk area penambangan, PT Semen Indonesia sendiri terletak di Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Secara regional, geologi Desa Karangmangu sendiri terdapat tatanan geologi yang rumit, terdiri atas batuan beku intermediate sampai basah, batuan sedimen dan batuan metamorf tercampur akibat proses tektonik, membentuk struktur batuan yang campur aduk. Ditinjau dari sistem pembuangan overburden, metode penimbunan tanah di penutup dilakukan pada area seluas 1 hektar dengan sistem yang dipakai adalah sistem infill dam, yaitu dengan menimbun kembali sebagian bekas tambang tahun pertama dilakukan pada tahun kedua, sehingga seterusnya. Jalan tambang yang terdapat di PT Semen Indonesia telah tersedia sebelumnya, namun belum semuanya terdapat pada area penambangan. Kemudian untuk kolam sedimen, luas lahan yang digunakan PT Semen Indonesia untuk pembuatan kolam sedimen sebesar 3 hektar dan terdiri dari beberapa kolam pengendapan atau setting pond. Kemudian untuk fasilitas penunjang yang berada pada PT Semen Indonesia, terdapat beberapa kantor, rumah ibadah, rumah makan, pos keamanan, stasiun pengisian bahan bakar, dan lain-lain. Berikut kita akan masuk ke dalam program reklamasi yang akan dilaksanakan oleh PT Semen Indonesia. Di sini terdapat tabel berupa luas area dan waktu reklamasi. Pada tahun 2020, luas area reklamasi yakni sebesar 8,7 hektar, 2021 11,3 hektar, 2022 14,8 hektar, 2023 7,2 hektar, 2024 12 hektar, 2025 11,6 hektar, 2026 9,4 hektar, 2027 8,9 hektar, 2028 11,1 hektar. Dengan uraian kegiatan yang sama yakni infilling area dan revegetasi. Kemudian untuk teknik dan peralatan reklamasi yaitu dengan melakukan penambangan dengan sistem infill dam yang dilengkapi dengan sistem drainase dan perencanaan lereng yang sesuai dengan sifat teknis dan mekanis tanah. Penata gunaan lahan pada PT Semen Indonesia pada proses reklamasi ini berupa pemerataan tanah, penataan tanah wasedam area, melakukan pemantapan lereng pada bekas tambang dan ditanami bibit sengon.
Untuk revegetasi yang dilakukan pada PT Semen Indonesia, lahan yang merupakan daerah rencana reklamasi akan direncanakan menjadi area hutan sengon dengan dilakukan pemeliharaan berupa pembersihan dari hama dan gulma serta dilakukan pemupukan terhadap hutan sengon. Berikut potret bibit dan pohon sengon pada lahan reklamasi PT Semen Indonesia dari mulai pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan. Dari video yang saya tampilkan, berikut terdapat peta layout rencana kerja PT Semen Indonesia. Di sini terdapat masjid, jalan, bengkel, kantor, disposal, stockpile, zona tambang tahunan, unit pengolahan, gudang handak, area parkir, mes karyawan, dan kantor keamanan sesuai dengan keterangan dan warna masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kriteria keberhasilan reklamasi yang akan dilakukan oleh PT Semen Indonesia. Di sini terdapat 3 poin penting yang dapat menentukan keberhasilan reklamasi. Yang pertama adalah penatagunaan lahan, yang kedua revegetasi, yang ketiga pemeliharaan. Penatagunaan lahan ini sendiri dilakukan dengan perataan tanah dan pemantapan lereng pada area pertambangan. Yang kedua yaitu revegetasi. Revegetasi ini dilakukan dengan melakukan penanaman bibit sengon pada area reklamasi. Kemudian yang terakhir adalah yang paling menentukan keberhasilan dari reklamasi itu sendiri, yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan di sini dilakukan pemeliharaan dengan melakukan pembuangan ataupun membasmi hama ataupun gulma pada area reklamasi yang ditumbuhi oleh pohon sengon dan melakukan pemupukan agar pohon-pohon ataupun tanaman-tanaman yang ditanam dapat subur. Kemudian kita akan masuk ke dalam rencana biaya reklamasi. Untuk rencana biaya reklamasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Yang pertama adalah biaya langsung. Biaya langsung di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah biaya penimbunan tanah penutup, yang kedua biaya penebaran dan penataan tanah, yang ketiga biaya revegetasi, dan yang terakhir adalah biaya pemeliharaan. Kemudian total dari biaya langsung sendiri berjumlah Rp6.323.467.800. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini pula dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah biaya mobilisasi dan demobilisasi air. Yang kedua, biaya perencanaan dan kegiatan. Yang ketiga, biaya administrasi dan keuntungan kontraktor. Yang terakhir adalah biaya supervisi. Subtotal biaya tidak langsung sendiri berjumlah Rp916.902.831. Berikut adalah total biaya reklamasi. Biaya reklamasi dihitung berdasarkan biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung. Dari perhitungan sebelumnya, maka diketahui bahwa biaya reklamasi PT Semen Indonesia selama 10 tahun adalah sebesar Rp7.240.370.632. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.